mislu dan bermula seumpamanya itu, wa mislu dan bermula seumpamanya itu, in arada apabila baru, in arada apabila baru, apa as-sukunu sukun, apa as-sukunu sukun, waqfan karena waqaf, waqfan karena waqaf, kata'lamuna seperti lafaz ta'lamuna, kata'lamuna seperti lafaz ta'lamuna, nasta'inu dan lafaz nasta'inu, nasta'inu dan lafaz nasta'inu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, thalabatul alim, para hufazul Quran, para hafazatul Quran, yang mudah-mudahan selalu senantiasa ada dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas kitab Tuhfatul Atfal yang menjelaskan tentang ilmu tajwid. Kita baru sampai kepada chapter tentang pembahasan ahkamul mad, tentang macam-macam mad, hukum-hukum mad. Nah, di antara hukum mad yang kedua, ya, hukum-hukum mad, ingat hukum-hukum mad, klasifikasinya itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya mad asli, ada yang namanya mad far'i. Kalau mad asli itu sesuai dengan kaidah yang ada dalam kitab Tuhfatul Atfal, mala tawaqqufun lahu ala sabab. Ya, mala tawaqqufun yang tidak ada, yang tidak memiliki sebab. Ya, yang tidak memiliki sebab. Jadi dia namanya disebut dengan mad asli. Artinya ketika waw sukun didahului oleh harokat dhammah, alif sukun didahului dengan harokat fathah, ya sukun didahului oleh harokat kasrah, dan tidak ada penyebab-penyebab yang lain yang bisa merubah atau yang bisa merubah dari panjang bacaannya, maka itu namanya mad asli. Mad asli disebut juga dengan mad tabi'i. Mad tabi'i kenapa dinamakan mad tabi'i? Kenapa dinamakan mad tabi'i? Karena madnya itu sesuai dengan tabiatnya. Dengan tabiatnya mad alif didahului oleh fathah a, ya didahului kasrah i, ya, itu sesuai dengan tabiatnya itu sendiri. Ya, sesuai dengan wataknya. Sebentar. Ya, itu namanya mad asli. Dengan kata lain dinamakan mad tabi'i karena sesuai dengan wataknya, dengan tabiatnya. Itu. Nah, klasifikasi yang kedua, ada mad tabi'i atau mad asli itu memiliki sebab. Ya, memiliki sebab. Sebabnya itu apa? Banyak sebab. Ya, banyak sebab. Di antara sebab yang bisa mempengaruhi panjang daripada mad itu sendiri, di antaranya bertemu dengan hamzah. Di mana jika apabila huruf mad bertemu dengan hamzah, maka sudah berubah. Yang tadinya mad tabi'i, yang tadinya mad asli, sudah tidak menjadi mad tabi'i lagi, sudah tidak menjadi mad asli lagi. Jadinya apa? Tergantung. Nanti bertemu dengan hamzahnya itu apakah dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat. Kalau dalam satu kalimat, itu namanya mad wajib muttasil. Wajib panjangnya lebih dari tiga harokat. Ya, lebih dari dua harokat. Lebih dari dua harokat. Wajib panjangnya lebih dari dua harokat. Wajib. Lah, kenapa dinamakan muttasil? Karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya,
huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat sesuai dengan pengertian muttasil itu sendiri. Apa itu muttasil? Muttasil itu artinya nyambung. Muttasil artinya apa? Nyambung. Nah, nyambung itu namanya muttasil. Artinya huruf mad dengan hamzah berada dalam satu kalimat, tidak misah. Makanya mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat itu dinamakan mad wajib muttasil. Apa? Mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua yang sekarang dalam bahas wajaizun madun wa qasrun infusil kulum bikilmatin wa hadzal munfasil. Nah, yang kedua ketika huruf mad, ingat ada berapa huruf mad? Ada berapa? Ada 3, alif, waw, ya. Alif didahului oleh harokat fathah, waw didahului oleh harokat dhamma, ya didahului oleh harokat kasroh. Nah, apabila 3 huruf mad tersebut gitu, ya, apa? Infusil, kalau misalnya terpisah. Maksud terpisah itu apa, Pak? Bagaimana? Maksudnya huruf mad ada dalam satu kalimat, ya. Huruf mad ada dalam satu kalimat, kemudian hamzah ada kalimat yang lain atau kalimat berikutnya. Berarti dua kalimat, enggak kumpul dalam satu kalimat. Nah, kalau halnya demikian, maka itu termasuk kategori yang namanya mad jaiz. Apa? Mad jaiz. Kenapa dinamakan mad jaiz? Nanti kita bahas sesuai dengan kaidah tadi di sini. Mad jaiz itu artinya apa? Boleh. Ya, mad jaiz itu artinya apa? Boleh. Mad jaiz itu artinya boleh. Artinya boleh apa? Boleh dibaca panjang, boleh dibaca qasar. Gitu. Boleh dibaca qasar. Qasar itu artinya diringkas. Apa? Qasar itu apa artinya? Diringkas. Gitu. Jadi ada pilihan opsional, ya, opsional. Nah, kalau qiraat Imam Asim, qiraat yang kita baca, awas jangan salah. Kalau yang kita baca qiraat kita Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, cara membaca mad jaiz munfasil, jika dalam dibacanya dalam keadaan tartil, dalam keadaan tahqiq, maka durasi panjangnya itu 4 harokat, atau ada yang mengatakan riwayat yang lain 5 harokat. Oke, itu bacaannya yang mad, wajaizun maddun. Nah, wajaizun maddun dibaca panjangnya itu 4 harokat, atau ada riwayat yang lain mengatakan 5 harokat. Oke, paham? Ya, wajaizun maddun. Nah, mad itu artinya dibaca 4 harokat atau 5 harokat sesuai dengan riwayat, ya. Oke, paham? Nah, wa qasrun dan diringkas. Boleh juga mad jaiz itu dibaca dengan ringkas, dengan qasr. Berapa qasr itu? Qasr itu 2 harokat. Berapa? 2 harokat. Jadi boleh dibaca mad jaiz itu boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat. Awas. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat. Wajaizun maddun. Awas, licin A. Gak boleh terikut sama-sama Abah. Dikit lagi Abah. Wajaizun maddun wa qasrun infusil. Jadi pertama boleh dibaca 4 dan wa qasrun boleh dibaca qasr. Ya, ini berapa harokat? 2 harokat. Ya, 2 harokat. Kapan itu terjadinya mad jaiz? Infusil.
kalau terpisah. Terpisah apa? Yakni terpisah antara huruf mad dengan hamzah, tidak bersatu, tidak nyatu. Tidak bersatu, tidak nyatu. Artinya huruf mad ada pada kalimat satu, pada satu kalimat. Huruf hamzah ada pada kalimat berikutnya. Ya, pada kalimat berikutnya tidak nyatu. Beda dengan tadi mad wajib muttasil. Nah, ya mad jaiz. Ingat tadi? Ingat. Bacaan panjangnya mad jaiz itu ada dua. Boleh dibaca mad, juga boleh dibaca dengan qasr. Boleh dibaca mad, boleh dibaca qasr. Mad panjangnya berapa harokat? 4 harokat atau 5 harokat sesuai dengan yang meriwayatkan. Awas ya, jangan salah. Ada dibaca 4 harokat atau 5 harokat yang meriwayatkan. Kemudian wa qasrun juga dibaca qasr, yaitu berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Jadi cara membaca mad jaiz boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Nah, bagi kita yang membaca Al-Qur'annya memakai qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafaz, cara membacanya itu kapan? Mad jaiz dibaca 4 harokat jika membaca Al-Qur'annya dengan tartil. Awas, dengan tartil. Udah. Dikit lagi sebentar, Bagar. Ya. Ya, ingat tuh, awas, jangan salah. Mad jaiz boleh dibaca 4 harokat kalau membaca Al-Qur'annya adalah dengan tartil. Nah, kalau mad jaiz dibaca qasr, itu dalam keadaan hadir. Apa? Dalam keadaan hadir. Awas, dalam keadaan hadir. Apa hadir? Bacaan cepat. Oke, siap. Kullum bikilmatin. Nah, masing-masing yakni huruf mad, ya, huruf mad dan juga hamzah masing-masing satu kalimat. Masing-masing satu kalimat. Huruf mad satu kalimat, hamzah satu kalimat. Maka karena huruf mad dengan hamzah itu terpisah masing-masing kalimat, maka mad jaiz itu dinamakan pula dengan munfasil. Artinya menjadi mad jaiz munfasil. Jadi ingat tuh pengertiannya. Kalau tadi mad wajib muttasil, nyambung bersatu antara huruf mad dengan hamzah. Kalau mad jaiz dikatakan munfasil. Kenapa? Terpisah. Huruf mad satu kalimat, hamzah satu kalimat yang lain. Contohnya apa? Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila berarti huruf apa tuh madnya? Huruf madnya huruf apa? Bima unzila. Huruf apa madnya? Huruf alif. Ketemu dengan hamzah. Bima satu kalimat, ya. Bima satu kalimat, unzila satu kalimat yang lain. Terpisah antara huruf mad dengan hamzah. Bima unzila
panjangnya bisa dibaca 4 harokat atau 5 harokat, boleh juga dibaca dengan 2 harokat alias qasar dengan catatan tadi seperti hanya yang sudah dijelaskan. Oke? Paham? Kalau 4 kalimat 4 harokat dibaca ketika bacaan tartil, kalau 2 harokat dibaca ketika bacaan hadha. Paham? Paham tuh? Apalagi contohnya? Contohnya apa lagi coba? Contoh mad jaiz munfasil. Contoh mad jaiz munfasil. Contoh mad jaiz munfasil apa? Contoh mad jaiz munfasil. Ayo. Hah? Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna satu kalimat. Apa hurufnya? Alif. Terus hamzanya ada di dalam kalimat unzila. Ya, berarti 2 kalimat. Ingatin tuh, bima, inna satu kalimat, anzalna kalimat yang lain, kalimat berikutnya. Paham? Huruf mad yang lain contohnya. Apa? Qulu amanna. Nah, hurufnya apa hurufnya? Waw, qulu lu. Terus amanna bertemu dengan hamzah amanna. Berapa kalimat tuh? 2 kalimat. Maka otomatis itu hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Wa mislu dza in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.